Lo pernah dapat ancaman begini? Kami udah di jalan, tunggu aja di rumah. Nah, ini kalimat yang udah kayak template wajibnya di si pinjol, apalagi kalau lo lagi dalam fase gagal bayar. Tapi lucunya, meski tiap hari ngancem mau datang, ujung-ujungnya rumah lo tetap aman-aman aja. Nggak ada suara motor berhenti, nggak ada yang ngetok pintu, tetangga lo juga nggak cerita apa-apa. Jadi sebenarnya mereka tuh kemana sih? Kok mulutnya doang yang jalan? Nah, daripada lo makin stres mikirin ancaman kayak gitu, mending gua ajak lo bongkar bareng-bareng. Di mana sih lokasi yang biasa dikunjungi di si pinjol? Dan apa aja alasan yang bikin mereka malah ogah datang ke rumah lo? Pertama, lo harus tahu banyak banget DC yang cuma gertak dari kantor. Mereka bilang udah on the way, padahal masih duduk manis sambil ngopi sasetan depan komputer. Mereka main psikologis, bro. Karena mereka tahu mayoritas orang Indonesia tuh masih takut banget didatengin ke rumah. Jadi, ancaman itu sebenarnya strategi klasik buat bikin lo buru-buru bayar. Kedua, kalau rumah lo jauh dari pusat kota, jalurnya ribet, atau bahkan rawan, di si lapangan, males banget datang. Misalnya rumah lo di ujung gang, di pelosok desa, atau di kawasan yang rawan kayak banyak preman, atau sering rusuh, mereka bakal pikir dua kali. Apalagi kalau tagihan lo cuma 500.000 sampai 2 jutaan, itu nggak worth it cuy. Mereka juga tahu, datang ke sana, belum tentu lo langsung bayar. Jadi daripada rugi sendiri, ya mereka pilih kirim WA ke ratusan orang, siapa tahu ada yang panik. Nah yang ketiga, sekarang banyak orang udah kebal mental, udah pada melek edukasi pinjol. Di Facebook, YouTube, TikTok, isinya edukasi gagal bayar semua. Orang-orang makin ngerti hak mereka, bahwa pinjol legal nggak bisa sebar data, bahwa utang itu perdata, bukan pidana. Polisi nggak akan turun tangan cuma gara-gara lo punya utang 700.000. Dan makin banyak orang tahu, makin sulit juga buat DC. Nakut-nakutin, DC itu juga mikir. Daripada nyamperin orang yang paham hukum dan bisa laporin balik ke OJK atau Kominfo, mending cari korban yang masih bisa digertak. Keempat, DC lapangan itu fokusnya cuma di kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Jogja. Itu doang. Di luar itu, jarang banget mereka datang. Apalagi kalau lo tinggalnya di Papua, Kalimantan, pedalaman, atau daerah kabupaten kecil. Udah pasti cuma ancaman doang. Dan mereka juga pilih target yang utangnya gede. Kalau lu cuma minjam 500.000 dan tinggal di kabupaten, udah pasti cuma digertak dari WA. Kelima, banyak DC itu freelance, bukan pegawai tetap. Jadi mereka kerja sendiri, nyari komisi, nggak ada dana operasional buat jalan ke rumah lo. Mereka ngandelin ancaman WA, foto profil kartun, ngaku dari kantor hukum abal-abal, sampai pakai nomor luar negeri. Kalau lo tenang, mereka langsung pindah ke target lain. Tapi, bukan berarti mereka nggak pernah datang sama sekali. DC bisa beneran datang kalau lo tinggal di kota besar. Utangnya gede di atas 2 juta. Terus lo nggak pernah kasih kabar, dan pinjolnya legal kayak Aku Laku, Kredit Pintar, ada kami. Apalagi kalau lo sering nyusahin sistem mereka, misalnya pakai KTP palsu, atau ngilang, tiap ditagih. Tapi ingat, meski datang, mereka tetap nggak bisa maksa masuk rumah, maksa bayar cash, nyita barang, atau ngancam kekerasan. Kalau sampai ada yang kelewatan, lo bisa rekam dan laporin ke OJK atau polisi. Sekarang udah banyak banget DC yang kena blacklist gara-gara dilaporin balik. Jadi intinya begini, ancaman kami udah di jalan itu cuman strategi jadul yang dipakai buat nakut-nakutin. Mayoritas DC pinjol itu lebih banyak bacot daripada aksi. Lo tenang aja, yang penting lo tahu hak lo, belajar terus, jangan gampang panik. Kalau lo cuma pinjam kecil dan tinggal di tempat yang bukan target utama, bisa dipastikan itu cuma drama WhatsApp doang. Lo yang tenang, lo yang menang. Mereka mainnya di tekanan mental, bukan aksi nyata. Kalau lo tinggal di lokasi yang jauh dari kota besar, utang lo nggak gede-gede amat, dan lo ngerti hak-hak lo sebagai nasabah, bisa dipastikan DC nggak bakal buang waktu dan tenaga buat datengin lo. Intinya, tetap tenang, jangan panik, pelajari informasi soal pinjol, dan jangan langsung percaya semua ancaman yang cuma lewat WhatsApp. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share ke teman-teman lo yang lagi pusing karena pinjol, dan pastinya subscribe. Biar lo nggak ketinggalan konten edukasi lainnya yang bisa bantu lo keluar dari tekanan mental karena utang online.